Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaannya dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir, dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Dalam ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyatakan bahwa pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan medis habis pakai di rumah sakit harus dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu. Sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, pengadaan dan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui instalasi farmasi. Dengan kebijakan pengelolaan sistem satu pintu, rumah sakit akan mendapatkan manfaat dalam hal 1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. 2. Standarisasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. 3. Penjaminan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. 4. Pengendalian harga sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. 5. Pemantauan terapi obat. 6. Penurunan risiko kesalahan terkait penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. 7. Kemudahan akses data sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang akurat. 8. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan citra rumah sakit. 9. Meningkatkan pendapatan rumah sakit dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Rumah sakit harus menyusun kebijakan terkait manajemen penggunaan obat yang efektif. Rumah sakit perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan obat untuk meningkatkan keamanan, khususnya obat yang perlu diwaspadai. Kelompok obat yang perlu diwaspadai diantaranya 1. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip, nama obat, rupa, dan ucapan mirip, norum atau look alike, sound alike, atau rasa. 2. Elektrolit konsentrasi tinggi, misalnya kalium klorida 2 mili ekuivalen per mili atau yang lebih pekat. Kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0,9%. Dan magnesium sulfat 50% atau lebih pekat. 3. Obat-obatan sitostatika. Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan berdasarkan A. Formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi. B. Standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan. C. Pola penyakit. D. Efektivitas dan keamanan. E. Pengobatan berbasis bukti. F. Mutu. G. Harga. Dan H. Ketersediaan di pasaran. Perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan, untuk menjamin terpenuhnya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu dan efisien. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan anggaran yang tersedia, penetapan prioritas, sisa persediaan, data pemakaian periode yang lalu, waktu tunggu pemesanan, dan rencana pengembangan. Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksud untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan dan harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Untuk memastikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang dipersyaratkan, maka jika proses pengadaan dilaksanakan oleh bagian lain di luar instalasi farmasi, harus melibatkan tenaga kefarmasian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain A. Bahan baku obat harus disertai sertifikat analisa. B. Bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety Data Sheet (MSDS). C. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus mempunyai nomor izin edar. D. Masa kadaluarsa minimal 2 tahun kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
tertentu seperti vaksin, reagenesia, dan lain-lain, atau pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggungjawab. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik. Yang kelima, penyimpanan. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Komponen yang harus diperhatikan antara lain: 1. Obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label yang secara jelas terbaca memuat nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluarsa, dan peringatan khusus. Yang kedua, elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting. Kemudian yang ketiga, elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi dengan pengaman, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat atau restricted. Yang keempat, sediaan farmasi. Alkes dan bahan medis habis pakai yang dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi. Yang kelima, tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang harus disimpan terpisah yaitu bahan yang mudah terbakar dan gas medis. Metode penyimpanan berdasarkan prinsip first expired first out atau FIFO dan first in first out atau FIFO. Sediaan dengan penampilan dan penamaan yang mirip atau LASA, look alike, sound alike, tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat. Yang keenam, ada pendistribusian. Sistem distribusi di unit pelayanan dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, sistem persediaan lengkap di ruangan atau full stock. Yang kedua, sistem resep perorangan. Yang ketiga, sistem unit dosis. Yang keempat, sistem kombinasi. Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang ada serta metode sentralisasi atau desentralisasi. Yang ketujuh, pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan dilakukan untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai bila produk tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu dan pengetahuan dan atau dicabut izin edarnya. Yang kedelapan, ada pengendalian. Tujuan pengendalian yaitu penggunaan obat sesuai dengan formularium RS, penggunaan obat sesuai dengan diagnosis dan terapi, dan memastikan persediaan efektif dan efisien. Cara untuk mengendalikan persediaan adalah: yang pertama, melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan atau slow moving. Yang kedua, melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Yang ketiga, stok opname yang dilakukan secara periodik dan berkala. Yang kesembilan, ada administrasi. Kegiatan administrasi terdiri atas pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dilakukan untuk persyaratan Kementerian Kesehatan atau BPOM, dasar akreditasi rumah sakit, dasar audit rumah sakit, dan dokumentasi farmasi. Yang kedua, administrasi keuangan. Dan yang ketiga, ada administrasi penghapusan. Kemudian selanjutnya, manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan aktivitas pelayanan kefarmasian yang dilakukan untuk identifikasi, evaluasi, dan menurunkan resiko terjadinya kecelakaan pada pasien, tenaga kesehatan, dan keluarga pasien, serta resiko kehilangan dalam suatu organisasi. Langkah. Yang pertama, menentukan konteks manajemen risiko pada proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang kedua, mengidentifikasi risiko. Beberapa risiko yang berpotensi terjadi: ketidaktepatan perencanaan kebutuhan selama periode tertentu, pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, tidak melalui jalur resmi atau belum atau tidak terregistrasi, keterlambatan pemenuhan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
Yang ketiga, menganalisa resiko dapat dilakukan kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Mengevaluasi resiko dengan membandingkan dan menentukan prioritas masalah yang harus segera diatasi. Yang kelima, mengatasi resiko dilakukan dengan melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pimpinan rumah sakit, mengidentifikasi pilihan tindakan untuk mengatasi resiko, menetapkan kemungkinan pilihan atau cost-benefit analisis, menganalisa resiko yang mungkin masih ada, mengimplementasikan rencana tindakan.